Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh ini kita masih hidup, kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan iman untuk menunaikan sholat subuh berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima sebagai amal soleh di sisi Allah, dibalasi hendaknya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meninggalkan pedoman hidup untuk kita, Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu, firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 29. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan memberi kamu furqan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Kemudian Allah juga akan memberi kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Wallahu dzul fadlil azim. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan beri kita furqan. Furqan itu kita akan bisa membedakan yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, yang sah dengan yang batal.
Jadi kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu dari ayat ko, banyak umat ko kini naindak bertakwa dibandingkan yang bertakwa. Kenapa kita katakan demikian? Samo itu orang kini Bu. Halal, haram, sah, batal, baik, buruk, samonya. Yang elok malah nyecaci maki orang kini, yang buruk disanjung-sanjung, dipuja-puji. Itu tando ndak berbeda le orang elok buruk. Bahkan dah seketik kita cari kini kok orang bangga dengan kejahatan. Perangai jahit, tapi bangganya je jahit. Nyo bagalimang dosa, pi bangganya je dosanya. Nyo maniaya orang, pi bangganya je karajonya. Jadi sama saya. Kecik orang gaya wak dulu ndak apa matang sawah le. Tak jalih batil le. Furqan nan diagi dari Allah membuat awak bisa membeda. Kalau ada suatu kerajaan awak kerajaannya timbang dulu di akal awak, di hati awak. Iko elok apa buruk? Akhirnya tidak ada itu. Kau ada rasa ki ke diterimanya pikir orang dulu iko halal apa haram. Ini orang tak peduli dong. Ko anan kanyo galeh, ko anan kanyo jua, nggaleh narkobanya, jadi mapitin ka masuk. Di lapau-lapau saya banyak jual tua, jual bir, TKW, banyak. Orang tak peduli orang. Minum kareh itu saja lah Pak Dengku, taruhlah tua. Kini ke Solo kan masuk tari tua. Ada beberapa tampek tertentu. Itu bapak-bapak dan ibu kalau tidak hati-hati, awak beralek. Buat pesta malam hari na mudo-mudo bagadang dak tantu sia na mudo. Awak tak kalau ngupi japik tua tu gak tiga cerek ke tempat orang aleh tua. Nyo pesta tua dialek awak. Itu terjadi banyak. Pada tahu? Berkaitan dengan khamar ko saja kecek Nabi 10 karena dosa. 10 kelompok manusia karena dosa. Mulai dari nama izinan pabrik. Kok ada nang gadang-gadang pabrik miras di Indonesia kok sia izinnya presiden. Presiden dulu nangguang doso pra produksi sehari, bara doso nangkanya tangguang tiap hari. Kok menteri maizinan menteri, kok gubernur, kok wali kota, dari mo doso yang maizinan. Yang punya pabrik yang memasuk bahan bakunya nan bakarajo di pabrik lah selesai di kerajaan nan mengalengannya memasukkan ke tampeknya yang membawanya yang menjualnya yang membalinya
Yang meminumnya nan mancali orang minum kan aja 10. Itu biasa orang itu padanya. Mabuk. Anak muda-muda biasa terkait pakannya waktu masuk dalam tu. Awak menggalihnya kan waktu. Orang tak peduli itu. Tak jalan orang halal haram tu beko etong kemudian dia cerita nan halal je ustaz nan haram supaya rapi kecil. Kau ustaznya betul bu, jangan halal halal juga kecil ustaz. Nan haram ni susah rapi. Halalnya bacuru je. Pergaulan bebas kalau kita dicari anak-anak awak kini apa tu bu ngeri om saya. Ngeri om. Dulu orang merasa malu hamil di luar nikah, kini ada orang malu. Tanggai agen tak malu deh. Kalau dulu apa-apa ada ni, ada orang hamil di luar nikah tu, tunggu layan nak baru nikahnya. Untuk ada pak, kok mereka malu aja manusia kok. Ada nikah lah anak lah iya. Tapi kini orang dah jadi asadolanya pelajari bu. Dalam agama boleh. Dalam agama hamil di nikahan, lah jauh orang nak menghamili boleh. Tu kok di nikahnya orang gini. Saja orang banyak lah tahu rasa boleh kau lah malainya dia lah hamil tu nikahan saja aja. Dan anak-anak nak itu je. Awak kalau jual dulu, kau hamil kau nikahan nak mak apa amal. Biasa orang kini. Biasa. Kalau seorang gaya ni, anaknya hamil sebelum nikah. Seolah-olah tidak bersalah saja. Sembayang tak sembayang malu, orang merasa malu tidak sembayang ni. Tak ada ni. Tidak sembayang tu merasa tak ada malu itu. Banggainya tidak sembayang. Kau ibu-ibunya cemean je ke mah? Dapat dia putih awak tu, kalau mangga-mangga awak tu kau masuk lapai kamu saji, tak orang kau masuk surga bisu aja. Kalau nak mangga-mangga jenyo kan? Ada urusannya jenyo lah, awak kamu saji. Pulang saji ibu mau di jalan, cak curian kau le ndak kamu saji, ndak gunjiang dah, kau le kamu saji gunjiang. Lepas tu orang dah doge gunjiang. Orang cerita kaji gitu ya lah melihat kamu saji. Cak curian kau le ndak kamu saji, siapa cak rancak? Kalau kau dihitung-hitung mana ibu, taruhlah ada orang balik rumah sajinya bergunjiang. Nya sembayang, nya dah ngajar ceramah, pulang, sudah tu nya bergunjiang di jalan. Ada orang tak kamu saji, tu rancak inyo keceknya apa dia nya. Bangun kau itu, berapa halu kamu saji? Cu timbang. Berapa halu kamu saji? Pahala berjamaah, pahala duduk dalam musaji, pahala mendengar ceramah. Bagunjiang bana alun ketimbang dak gunjiang 2 buah tu lah itu dari bebu. Masih seketek gunjiang tu mah banyak pahala runa. Buntung apa dia nyo ndak kamu saji tu. Ya ni kecian ancak co kami ke? Tak kira pada ni. Cetong cuba bandian-bandian, pada duduk dalam musaji ke pahala i'tikaf. Dengar ceramah pahala nuntut ilmu. Sembahyang berjamaah 27 kali lipat. Di musaji sembahyang entah berapa kali lipat di rumah lo pahalanya. Berapa lo sekali? Pahala kalau 50,000 sekali pergi ke musaji. Gunjian 2 kali nyagi 1,000 cek gunjian dak tuan 2,000 barunya mana sampai 8,000 baru. Asal ngecek ndak rencak musaji. Encak co kami kan tak musaji. Tapi tak itu dak inyo. Tak jalan dia mana nelok mana rancak. Kau rumah Tuhan tak sama dengan rumah awak. Rumah awak banyak setan itu. Kau rumah Tuhan,
rumah Tuhan ada mana setan cik-cik Pak. Tak banyak warna. Paling setan ko kalau hiko ndak lah kadang-kadang awak nyuruh lah masjid kan ndak ada lo biar dosa dalam masjid gitu. Ndak ada dah. Cuma paling sewanta biar ceramah lu anyok kantuan orang atu. Saya kerja setan dalam masjid itu. Sewanta biar ceramah tu lah kantu. Itu saya kerja setannya tu nyuruh usuk-usuk kudu ibu-ibu di setan tu. Kan ndak barek mana lo kerja tu. Tapi di rumah macam-macam kerja setan. Kamu saji ke selesai wan tak payah dia mah kalau di rumah. Jadi makanya Bapak dan Ibu, kalau kita menjadi orang bertakwa, kita diberi furqan. Dia agih kemampuan dari Allah membedakan nanelo jangan buruk, sah batal halal haram. Itu yang perlu dulu sebenarnya. Bisa membedakan itu sehingga bisa memilih yang kedua. Sudah itu kata Allah orang-orang bertakwa itu dihindari dari Allah dari dosa, dari yang buruk-buruk. Wa yukaffir ankum sayyiatikum. Jadi makanya Bapak dan Ibu, awak dijauhkan dari berbagai macam kejahatan, kemudian dosa diampuni. Kini mencari keampunan Allah tu payah. Jangan disangka awak minta ampun ke Allah tu lah diampuni sih, Allah belum tahu leh. Punya banyak syarat. Tapi kalau orang bertakwa lah masuk golongan orang bertakwa kepada Allah, itu dosa diampuni. Dosa diampuni. Jadi makanya Bapak dan Ibu, perlu usaha itu apa? Bagaimana kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nampak yang mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Yang pertama orang bertakwa itu tidak ada yang takuti di dunia kau kecuali Allah. Walam yakhsha illallah. Tidak ada yang takuti cik aja kecuali Allah. Itu orang bertakwa. Banyak takut je makhluk. Awak banyak takut je orang. Takut je binatang. Takut je setan. Tak. Ya Allah kurang takut. Pada sadonya di bawah kendali Allah. Setan kena makhluk Allah. Dunia kok Allah punya, manusia Allah menciptakan sama jawab. Kenapa kita jo Allah tidak takut, jo makhluk kita harus takut? Makhluk itu sama jawab. Kalau manusia pada ya sama-sama manusia jawab. Ada orang bagak kecilnya, kecil awak bagak, kecil orang bagak, kecil Allah. Caki orang bagak dia Tuhan selesai. Kini kuat beragoknya bisa mampir nak bekonya lepen dek Tuhan nak apa akal itu. Tak ada dek Tuhan. Begitu Allah. Jadi tidak ada yang harus ditakuti selain Allah. Oh, dalam kehidupan sehari-hari awak takut miskin. Allah mengecekan. Namanya aku ada sekian. Persoalannya persoalan banyak seketiknya. Persoalannya persoalan usaha awaknya. Allah usaha berdoa tu urusan takdir Tuhan. Allah ditakdirkan awaknya takdirkan Allah kaya atau miskin itu saja. Kalau miskin awaknya takdirkan Allah, itu na rancak untuk awak. Mungkin pertimbangan Allah kalau awak kaya dosa banyak. Tidak perlu diupai Allah. Jadi segala-galanya Allah. Manusia tidak bisa. Minta ke manusia itu magi Allah lah. Jangan sangkuatnya magi orang tu magi hendak. Manusia itu menyampaikan amanah Allah. Awak kenapa dan ibu anaknya gede Tuhan? Amanah Allah.
Nyagi de tuan pikiran utak cerdas kalau macam pikiran agama Allah bah, pikiran umat gua untuk itu gunanya. Pikiran orang lain. Nyagi ada Allah tangan pada gua kuat berbuatlah untuk nan elok-elok. Kan itu gunanya. Ada penggunaan dia untuk nan jaya. Berarti orang tak takut ke Allah. Jadi makanya apa dan bu orang bertakwa itu takut kepada Allah. Dek karenanya takut kepada Allah, nyo beramal berbuat sesuai dengan tuntunan Allah. Jadi takutnya tu membuatnya rajin sembahyang, rajin kumusajid, rajin baca Al-Quran. Jadi terkait itu apa adanya bu. Jadi orang tak kumusajid, berarti nya tak takut ke Allah. Tak takut ke Allah berarti nya tak bertakwa. Tak ada cerita orang tak pernah kumusajid, sembahyang malih, zikir malih, baca Quran malih, tu orang bertakwa, itu tak ada cerita itu. Jadi bersyukurlah apa adanya bu yang telah membiasakan diri takut ya Allah, kemudian beribadah sesuai dengan tuntunan Allah. Dan disuruh dari Tuhan kawak nak dan nan barek cie, anam barek. Tak ada. Allah tu kan tidak akan membebani awak di luar kemampuan awak. Kemampuan awak. Allah yang tahu. Karena Allah ciptakan awak. Sehingga awak umat Muhammad umat terakhirnya serba kurang. Umat Muhammad dibandingkan umat lain ketek-ketek, pendek-pendek, lama-lama. Hanya gila dek Tuhan kewajiban yang ringan-ringan. Sembahyang 5 kali sehari semalam, tagak rukuk sujud duduk, tagak rukuk sujud duduk, kan tak ada barek ada. Tak sebarek membawa puso cie. Tak sebarek membawa bareh sekaruang. Karena itu kemampuan awak. Dia suruh puasa dari pagi hingga sanjung, tak ada orang nak sampai kini tuan tu nak mati orang dek puasa. Dia suruh berzakat 2,5%, disuruh oleh Allah. Orang Kristen tu 10% untuk dewan gereja sebulan je. Para penghasilannya sebulan 10 juta, 1 juta untuk dewan gereja. Para santiannya berapa lah? 10% awak 2,5% lah masih kali aja. Haji kalau mampu, tak mampu kan tak masalah. Kalau mampu tak ada cerita lo padanya. Mampu waktu kini kau bisa daftar lu. Mau 50 Ustaz. Kan daftar kini kecil orang 30 tahun dia kapai Ustaz. Kapai itu tak tahu manusia seorang ada bu bila kena panggil ada Allah. Ambo banyak datang ke ambo Bapak dan Ibu. Ustaz. Ambo alam daftar 5 tahun yang lalu Ustaz. Tapi cerita 2040 sekian berangkat Ustaz. Tu baca. Karena ambo ambil PT ambo Ustaz. Jadi mau apa? Salah kerja tu. Pediabetes tu dia ni. Yang CN 2040 koknya panggil tu misal ada Tuhan wah. Haji itu panggilan. Bilanya panggil ada Allah. Kalau Allah manggil, ada jalan. Peraturan kau kecuali lah diputuskan umur kini lah lebih lah 65. Andaknya rubah peraturan kode Saudi dah umur 65 paling tinggi anda lah jalan itu nak salahnya permanenan peraturan tu nak salah tu. Ini kan tak ada peraturan tu untuk tompat tangan yang jalan tahun bisu belum tahu leh. Hati bola travel umrah nakal hanya umbu orang ambil dalam peti haji itu bila ke peti haji itu cik. Coba bayangkan haji kau wajib mau umrah ke indak nak gaya dah. Tapi umrah nak gaya pak. Sunat hukumnya semua pak sembahyang sunat kau. Dah sembahyang pagi selain dah sembahyang sunat nak gaya dah. Kau lah terdaftar punya porsi untuk haji. Dibatalkan dah. Adi pikir dah indak lah jauh mana leh. Tahun 30 tak tahu 30 tu tahun 20-an kau berangkat mah ibu. Kau 28 29 so berangkat. Sebab sebanyak itu orang daftar ibu berapa mati setahun yang mendaftar tu. Bara sakitnya na lagay lah stroke-nya na setahun tu. Maju sado tu ke bawah tu. Salahmu itu salah sehari itu berapa orang mati. Calon jamaah haji nanti daftar di Indonesia sehari itu berapa mati je. Berapa sakit. Tak tanggung-tanggung tu.
Jadi ketika mendaftar dicari yang terdaftar, ya bisa. Jadi tidak ada nembarek. Makanya orang bertakwa itu kewajiban yang diberikan oleh Allah itu tidak ada nembareknya. Nyoba usaha tarik, anu bisa. Dan nyage juga kekuatan dari Allah nya kerajaan. Sudah itu orang bertakwa itu laba usahanya, laba ibadahnya dengan baik, laba berdoanya. Anya gire Tuhan itu untuknya. Nya sanang je nanti gire Tuhan. Apa sih nyagi Allah? Ndak samo sawa je orang pis ketek wa nyagi de Tuhan nya sanang je ketek tu. Karena seketek lun tulun tantu membui awak seso bisa-bisa banyak membui awak seso Pak. Kau nanti ridai dari Allah untuk awak. Atau siapa orang bertakwa tu takut mati, nya persiapkan diri untuk mati, nya kana hidup ke mati. Kau orang kini celik dah tekan nak kebi mati seorang Pak. Celik kerajo Pak, kan nak ke mati ya. Samo dia nya dosa Pak lo. Ikulah ini kecian dari Allah dalam ayat tadi. Jadi makanya Bapak dan Ibu, kalau alih bausau menjadi orang bertakwa, takut ke Allah, kemudian awak kerajuan dan disuruh oleh Allah, kita tarimu pemberian Allah apa adanya, kita siapkan diri untuk bisa menghadap Allah nanti, kita jadi orang bertakwa, kita diajar oleh Allah Furqan dalam hidup. Furqan bisa membedakan kuelok keburuk, kuelok keburuk, kuelok keburuk. Sudah tu lain kesalahan awak diampuni oleh Allah, dihapuskan dosa awak diampuni oleh Allah. Allah tu Maha Pengampun. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sekolah pesan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 29. Bisa dilihat di Quran terjemah. Barangkali demikian Bapak dan Ibu, pengajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.